Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, agung darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendongak Indonesia bahagia. Selanjutnya, mari kita simak bersama tausiah dan arahan Syekh Az-Zaitun, sekaligus pembukaan dimulainya panen raya padi Kosi Hikari. Kepada yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun, Profesor Dr. Abdul Salam Rashidi Panji Gumilang, Magister Pertanian, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Alladzi huwa yut'imuni wa yuskin fa idza maridtu wa huwa yushfin. Saudara-saudara, alhamdulillah kita hari ini panen padi Kosi Hikari. Sesungguhnya panen raya yang sudah dimulai ini telah berjalan. Namun ini kita adakan khusus penyambutan panen ini karena ini padi yang baru kita kembangkan. Riwayatnya padi yang kita panen ini adalah generasi kedua setelah bibit didapat. Bibit didapat dari Amerika. Nah, ini namanya Kosi Hikari, beras Jepang, tapi kita dapat bibitnya dari Amerika, Carolina Utara. Itu masih dari Jawa awalnya itu, Carolina itu. Karena ketika itu Belanda adalah penguasa Hindia Belanda Timur, pusatnya di Batavia. Kemudian Hindia Belanda Barat, pusatnya di New York. Founder siapa namanya itu dari Surabaya berangkat. Nah, itu dengan pendampingnya. Orang-orang Belanda di tempat itu ketika itu belum ada namanya. Orang-orang Belanda yang di sana suka bahasa Jawa. Karo sopo kowe gitu. Maka dijawab oleh Belanda Surabaya, Carolina. Jadi Lina ada di sampingnya itu, Carolina. Bersama Lina. Nah, sekarang kita suruh pulang.
menjadi apa di sini? Menjadi padi kita yang namanya pari dan diharapkan parina. Padi kita gitu. Itu na itu kita gitu kan. Jadi parina. Kalau Bung Karno Sarina, Panji Gumilang parina lah ini. Kalau Wak Sarina itu ada juga tetangganya tapi tidak seaktif Parina. Jadi, di kampung itu ada nama Sarina, ada nama Parina. Parina itulah kepanjangan daripada Carolina. Nah, sekarang dibawa ke sini. Ini cerita pendeknya gitu. Saudara-saudara, generasi kedua. Generasi pertama kita tidak tahu karena mendapat hanya 8 on. Kemudian kita kembangkan. Mendapat 800 kilo gabah. Nah, kita pilih dari situ yang paling panjang malainya dan jumlah bulirnya. Kita dapatkan ketika itu tertinggi 250. Ada lebih 10, ada lebih 20 gitu. Itu yang kita tanam. Itu dicontohkan di sini. Kemudian yang sebelah sini kumpulan dari sisa yang dipilih yang di Parikesit ini. Kalau ini Pandu Dewanata. Ini 1 hektar kurang sedikit. Yaitu 99 kali 100. Beberapa hari yang lalu sudah kita culik sebagian. Nah, ini kalau bahasanya orang Jawa, mengambil nasi yang dicicipi itu diculik dulu gitu. Artinya dipaksa ambil gitu. Kita ambil 100 meter. Nah, menjadi kering giling 50 berapa malam ditimbang? 55. 54 tip. 55 kg. Awal kita ambil 71,25. Kemudian setelah dibersihkan dan dikeringkan, layak giling, kering 14 kadar air, itu menjadi 55 berapa persen itu. Maknanya, kalau tidak ada perubahan di lapangan, ini kering giling 55 ton. 5,5 ton. Itu teorinya begitu. Tapi biasanya ada hal-hal yang tidak bisa diprediksi, maka ada errornya itu. Errornya berapa persen? 5%. Nah, maka kita ambil ya 5 lah. 5 ton. Kita ambil 50 kilo. Jadi kurang lebih 5 ton. Gitu. Saudara-saudara, memang tidak banyak 5 ton. Namun ini Koshi Hikari. 5 ton gabah kering giling. Ini sudah diayomi. Diayomi itu dicoba, diteliti. Tidak kurang dari 0,56 hasil beras putihnya. Kalau hasil beras brownnya itu 0,72. Jadi 1 kintal brown keluar 72 kilo. Kalau putih keluar 56 kilo. Dan harga pasti beda. Pasaran dunia ekspor import itu 1 kilogram Koshi Hikari sama dengan 1 dolar US. Katakan 15. Tentunya kalau di Indonesia mengimport daripada Jepang, kemudian dijual sampai ke tempat jualan di supermarket kah atau di mana, itu sudah tidak kurang daripada 3 dolar kali 15.000. Itu paling murah, 45. Sekarang karena kita produsen, nah coba kita hitung 1,5 dolar.
kali 5.000 kali 15.000 22.500 kali 5.000 112.500.000 kali 0,56 63 juta. 63 juta. Coba kita bandingkan dengan hasil yang sama, mendapat hasil sama katakan 5 ton, kemudian dijadikan beras menjadi 0,56 kali 12.000. Berapa itu? 33.600.000. Berapa selisih? 30 juta. Nah, itu selisihnya. Kalau kita nanam Koshi Hikari. Apa istimewanya Koshi Hikari? Koshi Hikari adalah beras standar internasional. Dimakan oleh orang-orang yang suka makannya. Tentunya nggak suka ya nggak makan lah, walaupun standar internasional. Kenapa nggak sukanya? Umpamanya harganya $3, cari yang $1, kalau bisa yang 75 sen dolar. Gitu. Nah, tapi ini nanti khalayak yang akan mengonsumsi ini lebih daripada pasokan. Maka kalau kita melepas daripada Koshi Hikari beras 1,5 dolar, andainya mau dijual lagi, itu masih punya kesempatan. Katakan ambil 1,75, berapa itu? 1,75 kali 15.000 dikurangi 22.500 3.750 dibagi 22.500 kali 0,16 kali 100. 16,6%. Nah, itu margin bagi yang mau mengedarkan. 16,6% daripada harga beras luar biasa. Karena beras itu zaman saya menjadi pedagang beras, mendapat 1,5% itu sudah bagus. Nah, sekarang dengan kondisi seperti ini, itu tadi 16,6. Kalau kita melempar ke pasar itu 1 ton, ya sudah, tinggal kali 16, sekian. Nah, nanti pemasarannya ya tidak usah ditawar-tawarkan, hanya menyuruh membeli gitu saja. Ya sudah, ini cerita Koshi Hikari. Dan menurut dokter kita, karena set dan seterus, itu mengatakan beras terbaik untuk kesehatan. Dan saudara-saudara, rasanya sudah mencoba belum? Nah, ini nanti yang ikut tanda tangan, kemudian diundang untuk selamatan. Ya. Selamatannya adalah makan beras Koshi Hikari. Dan tidak usah lauk pauk. Boleh membuat semur kulon atau semur Betawi. Nah, jangan kambing. Kalau semur itu nggak enak kambing. Kalau ada daging kerbau, kalau ada. Kalau nggak ada sapi lah terpaksa. Kalau nggak semur Betawi, semur kulon. Nah, itu sama kulon dengan Betawi itu. Jadi nggak usah pakai lauk pauk, itu saja. Kalau terpaksa deng-deng lah. Iya. Tidak kepok. Nah, kalau dimakan itu seperti itu, kata dokter menyehatkan. Terus kita tanya pada khalayak awam, ya pasti sehat lah katanya. Mengapa? Kejokna katanya. Kata orang Kulon, kejokna Koshi Hikari, laukna panggang. Waduh, atau malah ayak deh pang sehatna. Saudara-saudara, itu riwayatnya. Riwayat tanam pertama itu 1.000 butirnya GKG
26 gram. Nah, riwayat kedua ini kemarin sudah ditimbang, diteliti 27 per 1000 GKG. Ya GKG. Maknanya ada peningkatan dari 26 ke 27, 1 gram. Saudara-saudara, meningkatkan bobot padi itu bukan seperti meningkatkan sapi. Kalau sapi dikasih makanan aja naik, padi tidak. Dia melihat lingkungannya. Fa ahyayna bihi baldatan maitan. Mula-mulanya kehidupannya belum hidup, baru melihat kanan kiri, oh ini kurang, makanan saya kurang. Nah, ditambah maka 1 gram. Ini nanti akan kita coba lagi karena sudah 27. Tatkala 26 jumlah bulir rata-rata 250. Yang terbaik, yang tertinggi itu. Sekarang rata-rata 300, meningkat 50. Andainya 300, yang tertinggi 346, andainya itu kita kembangkan dan bisa mencapai rata-rata 250 rata. Mari kita hitung. 1 hektar adalah 99 dibagi 0 kali 0,3 berapa itu? Ya enggak ada komanya. 99 dibagi 0,3. Matematika mana itu? 330. Nah, begitu baru percaya. Oh, itu dibagi 3 cuma 3 kok ada komanya. Nah, ini matematika kurang tinggi. Jadi masternya perlu ditingkatkan lagi ya. 330. Kalau itu jarak 30 dan jarak upin lah. Jarak upin itu ya 330 kali 330 berapa? 108.900. Coba kalikan, anakan kita ambil rata 25 kali 25. 2.722.500. Kalikan rata-rata 250. 680 juta 600. Bagikan 1000. 680. Bagikan lagi 1000. Oh, kali 27 sudah tadi. Waduh. Ulang lagi. Ini teori hitung-hitungan. Namanya juga ngitung. Kalau ngitung saja nggak bisa, nggak dapat apa-apa nanti. 330 kali 330. 108.900. Ya jangan pakai begitu. Kali 25. Sudah? Kali 250 dibagi 1000 kali 27 dibagi 1000. Berapa itu? 18.376. Ya, ton. 18 ton. Margin errornya, katakan loss produksinya 5%. Kali 0,95. 17.458. Itu GKG. Masukkan ke dalam beras. Kali 0,56. 977. Artinya 9 ton, beras. Sekarang jadikan harga. Kali 1,5. 664. Kali 15.000. Kali 219 juta. Nah, itu. Gimana kalau kita nggak serius? Sekarang, berapa tadi? 219. Berapa modal kerja? Kalau hasil banyak, modal kerjanya semakin kecil. Dikurangi 30%. Jadi kalikan 0,7. 153 juta. Kali 2. Setahun. 307 juta. 1 hektar 307 juta. Kalau kita serius. Bagaimana seriusnya? Fal yanzuril insan ila ta'amihi. Hendaknya manusia ini, insan itu reterek manusia. Kalau nas, bongso, hidup.
Ini insan manusia. Falyanduril insan ila to'amihi. Hendaklah manusia ini rajin meneliti makanannya. Anna sobabunal ma'a sobba. Bagaimana mengatur irigasi air? Summa syakoknal ardo syakko. Bagaimana mengolah tanah? Fa'ambat senafihi habban, sehingga mampu tumbuh biji yang disebar. Nah, itu kalau penelitian seperti itu. Tumbuh itu bukan hanya hidup, tapi tumbuh kembang. Tumbuh dan berkembang, kemudian berproduksi. Nah, ini, petak ini bisa dijadikan petak percontohan kecil lah. Coba dikasih per meter persegi pupuk kandang itu 10 kilo. Itu pasti akan naik lagi. Karena apa? Sakok nal ardo sakko itu artinya tanah dibelah, dikasih pupuk sampai habban itu, biji atau bulir itu tumbuh dengan sempurna. Maka ada orang mengatakan siapa yang menanam harus kenal apa yang ditanam. Kenalilah biji yang ditanam. Kenalilah tempat. Kenalilah lingkungan. Kenalilah iklim. Kalau kamu tidak mengenal itu semua, kamu menanam dirimu sendiri, artinya rugi. Nah, itu kalau dipanjangkan daripada ayat Quran tadi. Nah, saudara-saudara, ini ngobrol sedikit sambil nunggu jam 9 supaya keringnya tuntas. Jadi tidak ada kerugian dalam pertanian, itu menguntungkan semua itu. Bila jeli. Ada orang mengatakan pertanian paling riskan, ada alam, ada ini, penyakit, itu semua hidup riskan. Kecuali orang mati. Tidak punya resiko apa-apa, kecuali kalau keluarganya menyimpannya di tempat banjir, ya kebanjiran. Tempat tinggi ya aman gitu. Nah, jadi menguntungkan. Dan menurut saya, emas hijau inilah yang akan bisa mengentaskan hutang negara. Coba bayangkan tadi. Bayangkan tadi 1 hektar saja segitu. Kita punya tanah sawah di Indonesia ini yang favorable untuk bertani beras. Itu lebih daripada 30 juta hektar. Nah, panen sekali saja rakyat ini sudah kenyang. Kemudian lebih nggak bisa nghabiskan, kita kirim keluar. Hasilnya kita berikan untuk bayar hutang. Gimana supaya nanti BUMN-nya itu bisa menggarap semua? Ambil semua tanah rakyat, bukan diambil cuma-cuma, sewa 10 tahun. Kemudian digarap seperti kita ini, di tengah sawah ada jalan. Coba bayangkan. Inilah yang namanya kemanusiaan yang adil beradab. Panen greng, panen greng. Ini yang sama sekali tidak modern saja, nampak sudah agak modern. Apalagi nanti semua ditangani dengan peralatan modern. Tidak ada sawah yang cuma segini. Satu petak itu minimal 20 hektar. Jadi jalannya rotare, jalannya combine untuk manen, itu sempurna. Jadi jangan pesimis, jangan cerita negara punya hutang banyak. Biarkan kita yang bayar. Nah, gitu. Biasanya siapa yang bisa bayar utang, itulah yang mendapat hak untuk nggarap. Ini kan sama dengan tanah digadekan kan. Kalau di Banten itu tanah itu digadekan. Kalau erpa sewa saja, ini gade. Bayar gade, yang bayar gade itulah yang nanti nggarap. Nah, itu terjemahkan sendiri. Saudara-saudara, nah itu kekuatan daripada emas padi ini.
Nah, sudah dekat pukul 9. Gimana nanti kita memulai ini? Mulai kita dari belahan barat. Ini ada 4 petak. Nah, satu orang jangan terlalu hawek. Paling lebar 2 meter. Jadi lebar sedepak lah. Maju ke depan, lurus. Ini hanya 4 atau berapa, Tip? 4. Lurus dari utara ke selatan. Baris 2 meter, 2 meter. Selesai itu, sampai di sini ya rampung. Ya sudah. Dan nanti jangan ada bahasa ngopi heula, nggak ada sudah. Jadi puasa ini, Ramadan ini mengefisienkan dan mengefektifkan kerja. Nah, sebelum dipotong, dites kadar air. Bawa ujung barat, dites, tengah, di satu-satu lah. Petak barat 1, dites, petak 2 tes, 3 tes, 4 tes. Ngetesnya sebelah sini nanti. Jadi bisa dimulai seperti itu. Jadi ada berapa, berhitung dulu, terus ambil 2 meter, 2 meter, 2 meter, 2 meter, mulai. Nanti apa namanya, doanya Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Itu biasanya orang menghantar jenazah ke liang lahat kan. Kalau ini karena membunuh kan. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Aku tidak membunuhmu sayang. Tapi kami angkat kamu ke derajat yang lebih tinggi. Maka wa ala millati Rasulillah, junjungan Kanjeng Nabi kita mengajari semua ini lakukan. Jadi nanti berasnya itu ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bukan millatillah, millati Rasulillah. Nah, itu caranya. Ngetesnya 4, 1, 2, 3, 4. Ini saja supaya kita mulai pas pada pukul 9 kurang 4 menit ini. Kita sudahi. Hadza wallahu yar'ana wa yakhwaduna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Merdeka.
Indonesia